Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel BPP Kecamatan Amuntai Tengah. Pada pertemuan yang kesekian kali ini, kita akan membahas mengenai kacang tanah. Kita tahu bahwa kacang tanah ini sebenarnya banyak dibudidayakan atau banyak diusahakan di Desa Pinangkara dan Mawarsari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kita tahu bahwa kacang tanah ini memang sangat diminati masyarakat, utamanya misalnya sebagai cemilan, kemudian juga sebagai bahan tambahan makanan ya sehari-hari, misalnya bikin gado-gado dan sebagainya. Oleh karena itu kacang tanah ini memang sangat baik kita budidayakan atau sangat menjanjikan lah dalam segi usaha. Oleh karena itu pada kesempatan pertemuan kali ini sengaja kami mengundang salah seorang petani yang ada di Desa Pinangkara, yaitu petani kacang tanah, yaitu dengan Bapak Andum. Bapak Andum ini selain petani kacang tanah, beliau juga sebagai penyuluh swadaya yang ada di Desa Pinangkara, dan juga mungkin beliau ini ada usaha-usaha lain selain daripada itu. Nah, oleh karena itu ikuti perbincangan saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum Pak Andum. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah, Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Pak Andum, saya ingin pian berkisah atau bercerita dulu pamila atau kapan pian memulai berusaha bertanam kacang tanah ini, utamanya Pak di Pinangkara itu dulu. Iya Pak. Lolon sejak tahun 93. 93 boleh? Ya, Cukup. 93 itu masih bujangan. Masih bujang. Sejak lulus SD, kada sekolah, habis itu bertani. Nah, 93 itu sudah mulai berkebun kacang tanah dengan cara manual. Jadi sejak usia ya boleh katakan bujang Ya. Dari tahun 93 boleh. Ya. Artinya itu lulus lah Pak, sempat pian SD itu. Sempat lulus tahun 88. 88. Jadi habis itu boleh ada usaha. Sudah bertanam kacang aja, berkebun ya kalau. Selain itu kan kira-kira banyak kayak orang pian tanam boleh. Cuman nang jelasnya bertanam kacang tanah. Jadi kalau dihitung mulai dulu cukup lumayan juga boleh. Cukup lumayan. Lawasnya. Nah, sekarang dari cerita-cerita pian ini ulun atau mungkin kami enak tahu juga Pak. Kenapa kayak itu atau kenapa motivasi pian itu, kenapa pian memilih kacang tanah itu Iya, karena kacang tanah itu sangat, kalau waktu dulu tuh sangat menjanjikan Pak. Dari segi usaha paling menjanjikan bujur. Habis itu penghasilannya tuh hampir berapa persen dari itu kalau misalnya tanam 100 kilo tuh dapatnya bisa hampir 2 ton. Wah, jadi dari situ paling pian melihat dari tanam itu pian bisa menghasilkan 2 ton malah. Tinggi. Itu kalau pian jual, kalau pian rupiahkan banyak paling. Jadi mungkin motivasi pian kenapa pian memilih kacang tanah tadi ya dari itu paling. Artinya kalau kacang tanah ini diusahakan memang cukup menjanjikan. Nah, sekarang ulun nak tahu juga Pak, berapa sih Pak kalau pian bertanam kacang tanah itu biasanya luasannya berapa? Nang pian usahakan tuh biasanya? Tergantung cuaca Pak. Wah, berarti paling bila cuaca kan mendukung. Kedua ini banyak. Sedikit aja. Oh, jadi pian jujur juga Pak. Jadi pian berusaha tanam kacang tanah itu udah kau juga paling. Jadi harus melihat juga sikonnya. Kalau inya misalnya
situasinya kada tapi mendukung pian kada tapi banyak juga. Kada tapi Nggih. banyak. Kendalanya apa itu banjir kah Pak di sana? Saya banjir itu Oh banjir. Jadi paling di daerah kita itu memang rentan paling rentan banjir. rentan itu Pak banjirnya. Nah sekarang ulun nak tahu Pak dalam pian bertanam kacang itu apakah pian tetap memegang seperti nang dahulu secara tradisional atau mungkin pian sudah berubah wah ini apa secara modern atau kayak Pak? Itu kalau untuk mekanismenya ada yang modern, ada yang masih manual. Oh ya, jadi nang manual apa Pak? Kalau yang manual itu tanamnya Pak. Oh tetap satu gale. Ya. Terus yang modernnya? Yang modernnya itu untuk membersihkan rumputnya kan pakai herbisida, terus pakai mesin potong rumput. Oh itu nang modern malah. Nah, Jadi kalau dulu membersihkan rumput tuh secara manual paling. Iya, Ini pakai kalau- mesin sudah. Oh Iya. itu yang modern. Tapi paling nang kacang tanah kita di Pinangkare ini yang masih tradisional itu cara tanamnya sebenarnya masih dengan cara menggunakan toga. Nah sekarang Pak sebelum pian melakukan kegiatan kan pian persiapan lahan nih. Iya. Nah jadi ulun nak tahu ini langkah-langkah pian itu apa aja yang dilakukan dalam hal persiapan lahan itu. Itu kalau untuk sekarang ya Pak. Itu Untuk Pak ini. sekarang itu kalau langkah-langkah pertama tuh 2 bulan atau 1 bulan sebelum kemarau itu sudah disemprot lahan Pak. Wah, ini. Lahan itu disemprot Ini. pakai herbisida. Ya. Jadi kalau sudah kemarau itu kan rumputnya mati. Berarti Kalau dulu kan boleh membakar. Wah ini kan Nah, boleh sekarang Pak ya. nggak boleh membakar. Ini pian jangan membakar lahan bisa ditangkap orang. Makanya itu dari 1 bulan sebelum pembersihan lahan itu disemprot kan rumputnya mati. Ini. Habis itu di mesin. Oh. Lalu Jadi pian menyemprot itu sebelum masih banyu dalam. masih banyu dalam. Jadi kan pada saat kemarau kan keringnya. Paling tidak sudah mecak-mecak kan orang bilang. Nggih. Terus Habis itu pas sudah kering, benar-benar kering di mesin. Oh hanya di mesin. Nang mesin antu boleh. Potong rumput itu. Apa itu motong rumput? Ya. Oh jadi itu nang pian oleh. Habis itu Pak, Habis. langkah selanjutnya. Dipotong rumputnya kan rumput itu hancur, Nggih. dikumpulkan. Nah ditumpuk misalnya di satu tempat. Nggih. Habis itu sudah bersih, biarkan dulu Pak rumputnya tumbuh lagi. Oh, jadi habis itu dibiarkan Pak boleh? Ya. Kalau dulu kan habis dibakar langsung tanam supaya duluan kacang tumbuh daripada rumput. Kalau sekarang ditumbuhkan rumput dulu, rumputnya dulu akan tumbuh. baru ditanam. Baru ditanam. Nah, jadi 2 hari setelah tanam rumputnya tuh sudah agak tinggi 10 cm, baru ditanam. Habis tanam ditutup pakai sapu atau dari apa itu ranting-ranting pohon itu. Oh barang apa leh? Napakah Supaya- nang kawa menyapu menutup Supaya menutup itu lubang habis tanaman itu. tanaman itu. 1 hari setelah tanam rumputnya itu Pak disemprot pakai herbisida yang apa sistem kontak itu. Berarti sehari aja lah Pak. Habis Sehari tanam aja. tuh disemprot lagi. Setelah 3 hari kacangnya bisa keluar udah. Semati kacang. mati kacang. Jadi sehari Hari bertanam tuh ditanam besok mulai. semprot pulang. Jadi hari ketiga itu kalau ada yang taliong atau ketinggalan bisa diulang lagi. Kalau hari keempat atau kelima kacangnya sudah keluar. Itu bilang hampir kena kawal lagi. Kalau semprot Pak, Jadi itu habis disemprot. kacangnya matian. Oh ini. Nah itu kan dari pian persiapan lahan paling seperti itu tadi. Jadi dari banyu itu dalam sudah disemprot rumput itu. Karena sudah pindah macak-macak tadi kan dituyuk udah satu tempat, biarkan aja tumbuh dulu rumputnya. Kalau dulu kan tumbuh rumput pada jadi kan kegiatan pian seperti itu. Nah sekarang pertanyaan ulun, dari kegiatan pian bertanam kacang tanah ini pernah lah pian merotasi, maksudnya mengganti tanaman, misalnya habis kacang jagung, habis jagung padi lagi, kembali lagi misalnya, apakah pernah melakukan seperti itu? Saya pernah juga. Pernah. Kalau dilihat cuacanya masih mau kemarau, bisa tanam jagung. Tapi kalau yang pasti itu padi Pak. Oh padi. Oh jadi habis kacang padi lah. Ya. Padi. Jadi itu
Dulu pala. Sekarang bisa rotasi lah Pak ini. Sampai sekarang masih bisa. Sip, ini. Artinya walaupun keadaan alam seperti ini malah, namun sekedar kita tahu bahwa di daerah kita beberapa tahun terakhir banjir. Kan cuaca kada mendukung ya Allah, sering banjir dan sebagainya. Nah itu tadi masalah kegiatan pian dalam persiapan lahan. Nah Allah nak tahu juga pian kalau bertanam kacang ini memilih paritas nih. Nah sekarang ulun betakon paritas ini yang biasa pian gunakannya apakah tradisional atau mungkin pian berubah sekarang dengan mencari paritas yang lebih baik misalnya dari impor atau gimana itu? Ya, kalau kebiasaan itu Pak lokal. Lokal. Ya kalau impor itu kan kadang mesti musim itu kada pas musim. Pian pembersihan sungai tadi apa itu Pak? Biar enggak banjir mendadak. Jadi kan masalahnya ini paling banjir aja. Banjir. Kalau masalah kering ya kan jadi masalah kacang tanah ini. Ini. Nah sekarang Pak, tadi kan ujar pian kalau pengairan itu yang penting sungai itu bersih. Kita usahakan supaya jangan banjir itu aja. Ya. Kalau kering kacang tanah kan jadi masalah. Nah sekarang kalau di dalam pemeliharaan kan perlu pupuk. Karena kalau betakon apakah pupuk ini pian yang organik yang pian gunakan atau misalnya pian kimia aja kayak itu? Kalau untuk wilayah Pinangkara itu Pak, kalau sebelum kimia itu dulunya itu kan waktu boleh membakar itu nggak pakai pupuk Pak. Aduh, bukan boleh. Bukan. Kalau sekarang itu kan karena nggak boleh membakar, ya sedikit-sedikit pakai pupuk. Tergantung kesuburan kacangnya Pak. Kalau dilihat kurang subur ya agak banyak lah pupuknya. Kalau hanya subur aja, berarti yang penting ada gitu. Supaya mempercepat pertumbuhan. Jadi pupuk itu perlu paling, tapi kita melihat sikunnya kalau memang inya subur aja, ya tetap Pak, misalnya tetap juga pupuk boleh. Mempercepat pertumbuhannya. Nah, kalau dulu Pak itu sebelum ada pupuk itu kita baru bisa panen umurnya 100 hari. Kalaunya ada pakai pupuk Pak? 100 hari aja kalau panen. Terus kalau kita menggunakan pupuk bisa kurang. Bisa kurang dari 3 bulan. Kurang daripada 3 bulan. Jadi bedanya paling harus pakai pupuk juga. Soalnya tadi kan amunnya ada pakai pupuk tuh aja Bang, cuma panennya nih sampai lebih pada tadi 100 hari kayaknya paling. Nah kalau kita gunakan pupuk subur kalau jadi kan bisa panen bisa lebih cepatnya. Nah sekarang Pak ulun hendak tahu juga masalah penyakit ini. Biasanya yang biasa menyerang tanaman kacang tanah ini penyakit apa Pak di sana? Itu yang menyerang tuh paling hama ulat gerayak itu aja Pak. Sama apa itu yang ada jamurnya itu pohonnya mati lagi. Pohonnya apa Pak? Pohonnya mati. Busuk. Nah, terus tapi kalau itu ada seberapa yang paling parah itu paling ulat gerayak. Terus pian kalau misalnya terjadi serangan kayak itu kan kayak apa cara mengatasinya itu ya Pak? Kalau itu kalaunya serangan gerayak itu tergantung cuaca juga. Kalau ada panasnya misalnya sampai 1 bulan nggak hujan, itu bisa ada. Kalau ada panas, ya normal aja hujan panas itu kada ada serangan. Kada ada pala. Berarti itu apa tadi yang pian sampai tadi? Apa tadi udah gerayak apa? Gerayak itu kalau kada normal boleh. Tapi kalau yang normal hujan misalnya, kena ada hujan, tapi nang pian tadi hujan panas kah? Bukan panasnya kada ada hujan-hujan. Panas terus-terusan boleh. Berarti penyakit itu ada, hama itu itu ada. Kalau kasih hujanan, panas terus. Nah, itu kan pian mengendalikannya tadi. Jadi itu tergantung paling
Maksud ulun tadi yang efektif tadi kira-kira apa selain kimia? Kalau itu kan itu tadi sama disemprot. Nah itu aja kalau dapatnya hujan kan hilang. Oh, kalau yang dapat hujan hilang paling. Oh, berarti hama itu paling bila nya hujan hilang ya. Kekenyangan mati. Nggih. Nah, sekarang ulun tahu Pak, berapa Pak rata-ratanya panen pian itu? Biasanya kalau pian panen tuh hasilnya itu berapa kira-kira rata-ratanya? Kalau kita perborongkan, misalnya seborongan bertanam kira-kira berapa hasilnya? paling kurang Pak 9 balik. Seborongan layangan itu melebihi 10 atau sampai 15. 9 balik masih kulit gitu kali. Enggak, masih kulit. Enggak. Nah, itu seborongan tadi berapa tadi? Ulun enggak dijelas. Sampai 15 balik. 15 belik seborongan paling subur itu. Ini, kalau pian tanam kacang sehektar ya kali akan aja. Jadi mun niat anak nukar sepeda motor malah hasil cuacanya insya Allah aja tuh tukar kan percaya. Pokoknya di Pinangkarane kalau inya Pak cuacanya tuh mendukung kali berniat misalnya anak nukar kendaraan pasti tertukar asal cuacanya mendukung. Nah, ulun nak tahu juga Pak, pian misalnya anak panen. Nah, ulun nak tahu kayak apa cara menentukannya pian panen itu artinya ciri-cirinya bahwa kacang tanah ini siap dipanen itu kayak apa? Itu kalau mau dipanen itu daunnya sudah mulai rontok. Ya umurnya juga misalnya dalam 3 bulan tuh kalau sekarang kan pakai pupuk atau ada yang perangsangnya itu yang saya bilang tadi MC itu mempercepat panen dan mengerdilkan tanam kacangnya yang dulunya tinggi disemprot pakai itu bisa jadi rendah mudah dipanen. Oh, jadi maksudnya pian menggunakan itu tadi pertama untuk mengerdilkan. Ini kan kisah anak menyuburkan malah anak mengerdilkan. Terus setelah mengerdilkan apalagi? Itu mengurangi serangan hama tikus Pak. Oh, jadi tikus berkurang juga. Misalnya itu kan daunnya mulai rontok jadi tikus tuh kalau nggak kada sabet itu oh ini soalnya kerdil jadi kan pian menggunakan itu sebelum panen Bang kira-kira kalau itu umur 2,5 bulan. Oh jadi pian memberikan itu ngarannya perangsang lah Pak. Kalau untuk padi itu perangsang tapi kalau kacang tanah itu becannya tuh mengandung GPT. GPT perata tumbuh. Jadi kalau padi biasanya kalau dikasih itu untuk menyuburkan. Tapi kalau kacang tanah kayaknya untuk supaya kerdil. Untuk mengencangkan isi Pak. Oh isi. Buah. Padi. Tapi kalau kacang tanah? Kalau kacang tanah untuk mengerdilkan dan mempercepat tua. Oh, supaya cepat tua, supaya cepat memanen. Kemudian kalau kerdil, nyaman biar memanen. Mencabuti daripada jombrok. Hama tikus kurang. Oh kurang. Karena tikus ini paling ingat ketujuhnya nang sabar-sabar itu. Nah sekarang dalam hal panen, lo nak tahu ini adalah Pak, lihat alat bantu yang selain manual secara kita kan dicabut aja nih, mencabut kacang panen. Nah sekarang lo nak tahu apakah ada alat bantunya selain yang secara manual yang kita lakukan seperti biasa? Itu semuanya manual Pak, masalahnya itu kan harus dicabut. Oh. Jadi nang kadede ya alat nang bantu nang lain malah apa ya? Nggih. Alat bantu tanahnya tuh buat amun mulai bisa lu tanahnya. Jadi otomatis kalau kacang tanah panen itu secara manual aja. Kadede sebagai alat secara alat bantu loh. Nah, sekarang Pak, apa keuntungannya Pak budidaya kacang dengan tanaman lain kira-kira? Itu kalau keuntungannya tuh tadi sudah bisa dihitung Pak. Oh iya. Jadi beberapa kali lipat dari muda. Oh iya. Jadi tanam seini menghasilkan mungkin boleh katakan minimal separuh Pak. Separuh. Asal bisa panen. Padahal 2 kali lipat kada pangli. Separuh keuntungannya. Jadi itu alasan pian membudidayakan kacang tanah ini. Jadi kalau mungkin dari segi usaha memang sangat menjanjikan pala. Nah lalu Pak
ulun nak takun juga ini pian langkah pian untuk meningkatkan produksinya itu kayak apa Pak? Langkah-langkah pian supaya jadi pian kalau aku tanam kacang tanah ini supaya lebih meningkat daripada biasanya itu kayak apa Pak caranya pian? Ada lah pian pernah. Mulai untuk lebih meningkat itu ya minimal pembersihan lahan yang sudah ditanam itu kacangnya itu jangan sampai ada rumputnya, itu kan bisa mengganggu juga Pak. Oh jadi harus bersih, benar-benar bersih itu rumputnya daripada kacang tanah itu. Masalahnya itu kan waktu memanen itu kalau ada rumput-rumput banyak itu kan dicabutnya itu kacangnya banyak yang tertinggal. Oh jadi masalah rumput ini paling gulma ini sangat berpengaruh juga paling untuk meningkatkan produksi. Jadi upaya pian untuk meningkatkan produksi itu ya harus dijaga lahan supaya tetap bersih dari bersih. gulma. Oh, jadi ini berpengaruh sekali paling masalah gulma ini. Nah mungkin ini pertanyaan ulun yang terakhir mungkin ini ya. Saya ingin tahu Pak, ini kunci sukses ini nak, kunci sukses di dalam usaha pian bertanam kacang ini apa? Kuncinya ya Pak. Cabar kita tuh kayak gini, jika anak berhasil pegang ini aja, nah itu. Itu tadi semuanya harus diperhatikan Pak. Apanya Pak? Dari awal kesiapan itu harus benar-benar siap. Maksudnya benar-benar siap tuh dari segi apanya? Dari pengolahan lahan. Pengolahan lahan, terus apalagi? Pembersihannya. Ya. Apalagi Pak, kira-kira bibitnya itu benar-benar baik. Walaupun lokal boleh. Walaupun lokal. Jadi itulah Pak kunci suksesnya. Jadi perlu persiapan persiapan dan pemeliharaannya. Pemeliharaannya. Jadi harus bujur-bujur gitu harus rutin. Tadi kan jadi Bapak masalah gulma ini sangat berpengaruh juga. Jadi harus dirawat juga. Harus dirawat. Nah, oleh karena itu ulun terakhir pertanyaan ulun, tolong pian adakah pesan-pesan yang ingin pian sampaikan kepada petani lain mengenai kegiatan usaha pian ini? Nah, apa pesan-pesan pian apa kira-kira? Iya, mudah-mudahan sama seperti kita para petani yang melakukannya, yang pemula atau yang sudah lama mungkin masih tradisional itu, supaya gulmanya yang sudah ditanami kacang itu benar-benar jangan tinggi daripada kacang gitu. Jadi gini Pak, kalau kita cabut misalnya tanam 100 kilo tertinggal 1 biji, berarti kan isinya 2, ada yang 3, berarti kan tertinggalnya 300 kilo Pak. Nah itu. Nah jadi tadi ulun mengambil kesimpulan bahwa kunci sukses di dalam berusaha kacang tanah ini perlu masalah kesiapan baik itu lahan, kemudian dari segi pemeliharaannya, perawatannya. Tadi kan Bapak menggunakan pupuk pupuk. Cuman pupuk ini walaupun jerpian tadi tanahnya tuh boleh dikatakan masih kita anggap subur, tapi perlu pupuk juga. Nah untuk menyuburkan kacang tanah sehingga bisa mempercepat panen dan meningkatkan hasilnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di program kami Bamata. Semoga perbincangan kita ini ada manfaatnya khususnya bagi para petani dan juga pada masyarakat pada umumnya. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan Bapak Andum, salah satu petani kacang tanah yang ada di Desa Pinangkara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semoga pertemuan kami ini ada manfaatnya dan sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.